rendah hati tentunya, sifat-sifat persaudaraan, sifat-sifat yang tentunya berbudi luhur seperti itu, Mas Suparman. Oke, Mas Roni ada komentar. STK Lur. Oke, STK Lur. Jadi betul Mas Roni yang disampaikan itu sangat setuju sekali. Karena Mas, diwaca dhisik, Mas. Komentarnya dibaca dulu ini. STK Lur, ini siapa nih namanya nih Lur? BM. Mas Oke, BM terima kasih. Lur, Mas Muhammad Azam, Suryo Joyo, intine cah cilik rong teko pikire lur, pengalaman yang mendewasakan. Betul. Oke, itu komentar yang masuk. Terima kasih dulur-dulur. Tohlah bapak pengasuh sekarang. Komene karo diwaca kanggih. Aku sebagai orang awam, Mas, kok orang yang banyak berulah di masyarakat. Sebenarnya bukan hanya satu organisasi, semua lah. Itu pasti ada oknumnya, bukan hanya satu organisasi saja. Kita harus mengatakan yang sebenarnya semua organisasi itu pasti ada oknumnya. Seperti itu ya. Itu dari BM ini. Di sini nggak kebaca komentarnya ya? Ya mungkin tadi nggak Mas Suparman aktifkan. Nggak apa-apa, biar aku yang baca, nggak apa-apa. Oke, Mas baca. Joyo, pengalaman mendewasakan. Ini Mas Suryo Joyo, memang benar. Satu-satunya guru yang terbaik itu adalah pengalaman. Karena pengalaman itu memberikan pelajaran langsung, memberikan rasa yang langsung dirasakan. Kalau hanya teori, itu hanya suatu teknik atau suatu peristiwa yang diceritakan. Tapi kalau pengalaman itu suatu peristiwa yang dirasakan. Tentunya guru yang sejati itu adalah pengalaman. Itu benar. Tapi ya Mas Suryo Joyo, tidak semua hal-hal itu harus kita rasakan dulu, baru kita memahami. Tidak semua, Mas. Contoh, apakah kita berhenti minum minuman keras kalau kita sudah kena jantungnya kebakar, paru-parunya rusak, dan seterusnya? Kan enggak juga. Kita harus memahami juga dari teori bahwa orang yang minum itu merusak organ tubuh kita. Nah, itu kita harus memahami. Jadi tidak semua sesuatu hal itu kita mengalami dulu, tidak. Jadi ada yang saya membenarkan bahwa pengalaman sejati itu adalah pengalaman yang kita alami, itu benar. Tapi tidak semua sesuatu hal itu harus dialami dulu. Nah, seperti itu Mas Suryo Joyo ya, tanggapan saya. Nah, misalnya begini, Mas. Ya. Kalau misalnya kita itu mendidik adik-adik kita ya, saudara-saudara kita, jangan memukul orang. Sebab kalau dipukul itu sakit misalnya. Terus apakah orang itu berhenti memukul orang ketika dirinya sudah terpukul baru berhenti? Kan enggak juga. Selama kita memahami bahwa itu benar, itu jangan dilakukan tentunya. Ada kita mempunyai akal ya, kita mempunyai pengertian, selama memahami itu adalah benar, tidak harus kita mengalaminya dulu. Nah, seperti itu. Oke, Mas Roni, adakah komentar yang masuk lagi? Ada. Mas Vida Airsoft Gun, Taktikal Surabaya. Intinya semua ada di hati. Mau berangkat latihan kalau niat dan tujuannya jelek, maka jadinya pun akan jelek atau tidak baik. Terlalu banyak fisik juga tidak baik. Nah, ini maksudnya Mas Vida ini niat latihan atau niat masuk organisasi dengan niat jelek, maka hasilnya juga akan jelek. Nah, seperti itu mungkin maksudnya kurang lebih ya. Itu kalau saya memberi tanggapan seperti ini, Mas Vida. Dalam hati manusia ini kan tertanam iri, dengki, ya tentunya itu pasti. Emosi, hawa nafsu itu kan disebut